阿弥陀佛，阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。我是这一节课的主持人，莲花姿容助教，我来自台湾大愿学会。现在是台湾时间2025年8月22日晚 Selamat 上malam 7 kepada 点semua 53分。kepada semua peserta yang telah bergabung di dalam kelas Dharma ini. Pembawa acara kita adalah Lianghua Zhirong Zhujiao dari Taiwan. Setiap kali kelas yang kita ikuti selalu menambah pengetahuan kita. Minggu lalu kita telah mengikuti kelas tentang pertobatan dan sadhana samayati. Karena kita memiliki tubuh, oleh sebab itu semua yang kita lakukan adalah karma. Masih ingat kan bahwa akan pertanyaan yang digunakan Acarya untuk memancing rasa ingin tahu kita? Acarya berkata bahwa setiap kali melakukan kesalahan kita harus bertobat, dan setiap kali melakukan perbuatan baik kita harus melimpahkan jasa. Dan kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai pembebasan sejati. Acarya juga berkata bahwa pertobatan adalah memahami dan mengubah diri sendiri. Jadi karena merupakan suatu proses, maka itu bukanlah hasil akhir. Jadi selama proses pertobatan, jika kita masih melakukan kesalahan, bukan berarti pertobatan kita tidak berhasil. Hanya saja proses itu belum selesai. Apakah masih ingat di dalam tugas pelaporan PR kita juga ada bagian tentang pertobatan? Apakah hari ini sudah melakukan pertobatan? Apabila dalam setiap hari keseharian kita yang sibuk, kita dapat menggunakan sedikit saja waktu kita untuk merenungkan apa yang kita lakukan dan menyadari kesalahan kita dan setulus hati bertobat dan memahami akar kesalahan kita, menyucikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Maka dengan nidana yang telah matang, maka kita akan bisa berhasil dalam proses transformasi ini, sehingga perjalanan bawana kita akan mencapai tingkatan yang semakin lebih tinggi. Lianhe Sangsi juga pernah menuliskan tentang pertobatannya. Beliau berkata bahwa Mahaguru kita adalah seorang Mahasiddhi.
diri sendiri harus paham bahwa apa yang harus apa yang harus kita tobati, yaitu seringkali kesalahan kita setinggi gunung, sedalam lautan. Oleh sebab itu kita perlu tetap menekuni sadana pertobatan, bertobat atas semua kesalahan, pikiran, ucapan, perbuatan, dan juga panca indera kita. Sechun sendiri sebagai seorang Mahasiddhi juga menuliskan bahwa beliau selalu bertobat, selalu introspeksi diri dan bertobat. Jadi Mahaguru kita sebagai seorang sadaka sejati, seorang Mahasiddhi juga masih demikian rendah hati dan senantiasa introspeksi diri, memberikan contoh bagi kita. Oleh sebab itu kita harus selalu belajar dari meneladani Mahaguru kita. Oleh sebab itu kita harus tetap tekun berusaha. Dan hari ini acara Lian Lai akan membawakan materi tentang bab kelima, yaitu tentang sadana karman. Bagaimana, apa makna sadana karman dan bagaimana keberhasilan sadana karman, serta pengulasan tentang sadana tolak bala mandala tubuh Avalokitesvara. Dan di akhir sesi kelas kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman yang mengikuti melalui Zoom, YouTube, Facebook, semuanya dapat mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh acarya. Tetapi ingat, pertanyaan Anda harus berkaitan dengan materi malam ini, supaya kita bisa mempelajari materi malam ini dengan lebih mendalam. Dan kelas kita ini dilangsungkan dalam 3 bahasa. Jadi Anda bisa memilih untuk mendengarkan kelas dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, maupun bahasa Indonesia. Dan ketiga video rekaman dari kelas ini dan 3 bahasa ini akan dimasukkan ke dalam YouTube, akun YouTube, sehingga Anda bisa melihat semua tayangan ulangnya. Baiklah, waktu yang tersisa tinggal 1 menit lagi, maka kelas kita akan segera kita mulai. 好的，现在时间已经是8点整。真佛宗网络大学第7门课程 sekarang telah menunjukkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, maka kelas akan resmi kita mulai. Amitofo yang terhormat Acarya Lian Lai selaku pengajar, Acarya Lian He, kepada para acarya, dharmacarya, biksu, biksuni, pandita, dharmaduta, pandita Lokapalasraya, serta semua Padma Kumara yang bergabung bersama Sarwa Manggala. Hari ini Acarya Lian Lai akan menjelaskan tentang bab 5, bagian ke-6, makna dari sadana karman dan bagaimana keberhasilan sadana karman, serta sadana tolak bala mandala tubuh Avalokitesvara. Mari kita membentuk kode menyambut acarya. 好，谢谢主持人。我们首先先做一个简单的 Terima 祈 kasih. 请， Marilah 我 kita 们一起 melakukan 恭敬合掌， pengundangan yang sederhana. 我们一心 Marilah 祈 kita 请各位 beranjali 传承上师 mengundang 圣尊 kehadiran 永 Mula 生佛 Carya 陀， Lien Sheng. 一心祈请真佛中历代 Setulus 传 hati 承祖 kita 师， mengundang kehadiran para guru silsilah Chenfo Chong. 一心祈请金刚界五部 Setulus 主， hati kita mengundang kelima 一心祈 penguasa 请 di 坛城三宝， Wajra 帮 Datu, 光加持
dan 让我们学习一 memohon 切吉祥 pancaran 圆满。 cahaya dari 我们手 Sang 持莲 Triratna 花 di 童子 altar 手印， mandala 持上 agar 师 kelas 心咒 kita 短 berjalan 咒 dengan 七 lancar. 片。 Marilah 唵 membentuk 咕噜 mudra 莲生 Padmakumara. 悉地吽， Kulin 唵 Shan 咕噜 Siddhi Hom. 莲生悉地吽， Siddhi Hom. 唵咕噜 Om 莲 Kulu 生 Lin 悉 Shan 地吽， Siddhi Hom. 唵咕噜 Om 莲 Kulu 生悉 Lin Shan 地吽， Siddhi Hom. 唵咕噜 Om 莲 Kulu 生 Lin 悉 Shan 地吽， Siddhi Hom. 唵咕噜 Om 莲 Kulu 生悉 Lin Shan 地吽， Siddhi Hom. 唵咕噜 Om 莲 Kulu 生 Lin 悉 Shan 地吽。 Siddhi Hom. 我们尊贵至高无上的根本上师圣 Yang 尊莲 terhormat, 生佛佛， yang 师母 paling 莲 kita 香金刚 muliakan 上师， Dharmacarya 我们 Liensham, 尊贵 Guru 的 kita, 教育处 yang 处长 terhormat 联合 Acarya 上师， Lienshang, 还有 Guru 各 Dara, 位上师、 Yang 各位教 Ketua 授师、 Divisi 法 Pendidikan 师、 Acarya 老师助 Lienhe, 教，各位同门，大 kepada 家 para 晚上 Acarya 好。 Dharmacarya Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita 好， Lokapala Seraya, 今天是我 serta 们 semua 的 umat 第一 sekalian. 节芥末法的课， Hari 然 ini 后 adalah 下个 kelas 星 kita 期我们就会 tentang 进 sadana 入 karman yang bagian 上师相 pertama. 应法四大成就法。 Dan minggu depan kita akan memasuki 这个 sadana 上师 catur 相应 karman. 成就法本身来说啊，虽然师尊在书上都有 Catur karman 这 Padma 些 Kumara. 方法写出来了， Sadana 可 ini 是 di dalam 长 buku 老很多时候都跟我 Maguru 们 telah 说了一 dituliskan, 个观点， tetapi 师尊在书上写 para 的全部 ayusmat 都是 mengingatkan 就是简要的，里面有很多这些星耀口诀啊，一定要亲自 bahwa yang 就 dituliskan 是跟 Maguru 师尊 itu 在 semuanya adalah intisari, 求，所以很 tetapi 多时候，假 semua 如 memiliki 对这个芥 kiat-kiat 末 yang 法那 harus 时候，长老跟我分 mendapatkan 享里面很多观点的 pemberkatan 时候啊， langsung 我 dari 都有 Maguru. 我都有一个反应说，怎么没有提前跟我们说？然后长老就说了一句话：本来这个就是要上课的，不是给你看书后你马上全部都会，你要来上课的。他讲，因为里面有很 Jadi 多这些 semua 口诀， kiat-kiat 还有他的 dari 做法，一定要 sadana 在 catur 当面 karman 讲才能 itu, 讲得清楚。所 kiat 以 dan 今天呢， metodenya 先讲一 itu 些比 harus 较 disampaikan 基 langsung 础 oleh 的，然后 Maguru. 下一个星期那个是 Itu 比 harus 较 mengikuti 细的 kelas. 部分。假如有 Oleh 兴 sebab 趣的话， itu, 可以来听， minggu depan 因为里面有 materinya 很多 akan 都 saya 是 sampaikan 长 dan 老分 itu 享给我， lebih 当 mendetail 时 daripada di 师尊 buku. 是怎么教他们 Saya 的。 akan menjelaskannya dengan cukup mendetail 好， karena data-datanya 我 juga 们事 berasal 不 dari 宜 para 迟，直 ayusmat 接 yang 进入 membagikan 今天的课程。 tips-tips yang telah 芥末法， diajarkan oleh Maguru. Jika kalian 这 berminat, 个芥末 ikutilah 法 kelas minggu 哦， depan. 这次我没有再 Nah, 提 minggu 了 ini 好几 kita 次 akan 了哦， menjelaskan lebih 我也 awal 不打 dengan 算再 tentang 多问 sadana 你答了 karman. 哦，因为我要毕业了，我不要给自己太多这个杀死自己的脑细胞的这个压力哦。今 Dan 天 kali 呢， ini saya tidak lagi 主要的是 mengajukan 讲 pertanyaan kepada kalian. 三个大纲，第一个就是先让大 Poin 家 penting 了 dalam 解 materi kita hari ini 芥 ada 末法 tiga. 基 Yang 本的概 pertama 要， adalah 里面有三个 prinsip 点 dasar 哦，然 tentang 后接下 sadana 来 karman. 在修芥末法的时候如何会 Yang 灵验， kedua, bagaimana 三个 supaya 点 sadana 哦， karman bisa 然后第 berhasil. 三会讲观音生坛城必斋法， Yang 把 ketiga 你们所 adalah 学习 tentang 到的 sadana 看 tolak 看你 bala 们自己 mandala 在 tubuh 修观 awal 音生 keteswara. 坛城必斋法的时候有没有用到？ Jadi coba kalian lihat apakah ini akan 好， berguna dalam penekunan sadana 芥末 itu 法基本 bagi 概 diri 概 kalian 要。 masing-masing. 首先，我们还没有先了解 Di 什么是 bagian 芥末法 pertama 之前啊， tentang 我们先 prinsip 了解什么 dasar 叫芥末 sadana 这个 karman. 两个字。芥末本身不是中文字 Kita 来的哦， pahami terlebih dahulu 它其 apa 实 maksudnya 是来 karman. 自 Jadi 梵 karman 语 itu berasal 卡曼 bukan 啊， dari bahasa 或者巴利 Mandarin, 文卡 tetapi 曼。 dari 很多 bahasa 人说跟那 Pali 个我们讲 Kama 卡曼， atau bahasa 你做了 Sanskerta 坏事有卡 karman. 曼，是不是同一个呢？ Terkadang 这 kita 个我没有办 berkata 法答你们，为什么？因为 tentang 这个是他们 karma, 语言 hukum 的 sebab akibat. 问题。不过 Apakah 莲花 karma 是 ini 有过 sama 分 dengan 享，他说 karman? 假如要 Saya tidak 把这 bisa 个 memberikan komentar 当成 tentang 是这个 ini 因 karena 果 itu 来 adalah 讲的话，就是 bahasa-bahasa. 卡玛的 Tetapi 后面 jika 没有这个 n 的字， Biksu 假如 Lian 是指 memberitahu 事 saya 业的 jika 话，后面就有这个 untuk n 字 sebab 哦，你们可 akibat 以参 maka 考哦， adalah 因为这是他们 karma. 这个翻译， Dan 还有 untuk 他们 sadana, 的语言的变化 sadana 的 karman ini menggunakan 就 kata 跟那个 karman 英文 bukan 一样嘛， karma. 加一个 ing 就变成动词嘛，哦，
Jadi seperti prinsip bahasa, tata bahasa dalam bahasa Inggris misalnya ada ing itu menunjukkan kata kerja yang sedang dilakukan. Nah, karman ini juga ada acarya. Jadi bukan berarti jika Anda melakukan praktik sadhana karman maka berarti Anda adalah acarya, bukan berarti demikian. Jadi acarya karman itu maknanya lebih mendalam. Jadi misalnya di dalam sebuah upacara besar yang memiliki makna keagungan yang lebih tinggi, maka disitulah ada istilah acarya karman. Jadi acarya karman adalah yang memandu upacara tersebut. 我一时想不到它的正确用词，就那个叫什么？大家要什么？扶正是扶正啊。Jadi misalnya dalam upacara pemberkatan nikah atau sila kebiksuan, Secun juga berkata bahwa mengundang kehadiran acarya karman, yaitu Sang Buddha Sakyamuni. Berarti dalam upacara tersebut sesungguhnya pemandu upacara yang memimpinnya itu adalah Sang Buddha Sakyamuni. Jadi pemimpin upacara yang sesungguhnya adalah Sang Buddha Sakyamuni yang memberikan acarya sila. Itu acarya pembimbing. Acarya pembimbing itu adalah yang mengajar pada saat itu, yaitu Dharmaraja Liansheng. Dan yang memberikan sila adalah Buddha Maitreya. Sadhana karma ada 5 macam, yaitu santika atau tolak bala, paustika rezeki, wasikarana atau akarsana, itu untuk keharmonisan, abicaruka penaklukan, dan juga patmakula. Tetapi yang patmakula ini tidak diajarkan secara terbuka. Jadi sadhana karman ini sebenarnya adalah sadhana duniawi atau lokia. Dan untuk setiap sadhana karman harus memohon abhiseka terpisah. Jadi bukan berarti setelah Anda mendapatkan satu abhiseka maka semuanya Anda boleh lakukan. Apakah kalian tahu bahwa Duma Puja juga merupakan salah satu sadhana karman? Sadhana Jambala itu juga merupakan sadhana karman. Jadi setiap sadhana karman memiliki adinatanya masing-masing. Dan Anda harus mendapatkan abhisekanya masing-masing. Kita harus memahami sadhana karman dari posisi Panca Buddha. Di bagian tengah adalah Vairocana Tathagata yang merupakan pimpinan dari Buddha Kula. Dan di sisi kiri yang merah ada Buddha Amitabha, pemimpin dari Patmakula. Yang biru adalah pemimpin dari Wajrakula, yaitu Buddha Aksobhya. Secun juga pernah berkata bahwa Buddha Aksobhya dan Buddha Vaisaja adalah sosok yang sama dalam tubuh yang berbeda. Dan Karman Kula itu Buddha Amoghasiddhi yang warna hijau. Dan yang kuning adalah Ratnakula atau Ratna Sambhawa dari Buddha Ratna Sambhawa sebagai pemimpin Ratnakula. Dan saya memberikan highlight kuning di sini. Jadi untuk Buddha Kula itu melatih kebudaan, tubuh Dharmakaya. Lalu Wajrakula itu mempelajari sifat acala atau tidak goyah, kekuatan, tidak hancur, tidak rusak. Saya menjelaskan ini semua dengan kata-kata yang sederhana saja. Memang para Buddha tidak mungkin goyah, tetapi dalam bawana kita
kita bisa terjadi. Jadi di sini kita melatih sifat acala atau tidak goyah. Lalu Padmakula itu memiliki sifat-sifat Buddha Amitabha, yaitu belas asih dan mengembangkan bodhicitta menuntun insan. Dan Karma Kula bersama dengan Ratna Kula ditaruh bersama, digabungkan karena memiliki sifat yang sama, yaitu melakukan kebajikan demi menggenapi harapan insan. Ada kesamaan tetapi juga ada perbedaan. Jadi secara sederhana, sadhana karman sadhana karman ini berfokus pada Buddha Amoghasiddhi sebagai pimpinan Karman Kula. Jadi misalnya seperti Bhagawati Kurukula, beliau berasal dari Padmakula. Tetapi untuk melakukan sadhana karmannya, beliau memohon kekuatan dari Buddha Amoghasiddhi. Pada saat Acarya Leni memberikan kelas tentang Pancabuddha, di situ sempat ada yang bertanya mengapa dikatakan bahwa darah hijau menopang Buddha Amitabha di puncak kepalanya. Mengapa bukan Amoghasiddhi? Karena setiap Bhagawati, setiap Adinata memiliki 3 pimpinan. Ada pada darah hijau, mula buminya adalah Buddha Amitabha, tetapi secara karman beliau menggunakan kekuatan dari Buddha Amoghasiddhi. Dan para Tathagata sesungguhnya memiliki panca jana, panca dhyana, dan juga panca prajna. Ada 5 kebijaksanaan dari Tathagata, dan tidak semua hanya fokus pada satu kebijaksanaan saja. Jadi semua panca kebijaksanaan Tathagata itu sifatnya fleksibel. Setiap Tathagata juga memilikinya. Di dalam buku Maguru bab ke-102, bab ke-19, dikatakan bahwa untuk Padmakula dan Karman Kula digabungkan bersama karena memiliki kesamaan, yaitu menggenapi harapan insan. Jadi munculnya keberadaan 5 kula atau pancakula ini karena menyesuaikan dengan keinginan dari insan dan sifat-sifat jelek dari insan. Jadi misalnya untuk menangkal sifat serakah harus menekuni sadhana dari Buddha Kula, untuk menatasi sifat kebencian atau dengki menekuni sadhana Wajra Kula, untuk kebodohan dan pandangan sesat menekuni Padmakula, dan untuk sifat kikir menangkalnya dengan menekuni sadhana Pratna Kula. Dan selanjutnya kita memasuki penjelasan yang lebih mendetail tentang 4 macam sadhana karman. Yang pertama, santika atau tolak bala, itu untuk penyembuhan penyakit, mengendarai kendaraan, keselamatan berkendara, mengelakkan bencana, elemen bumi, air, elemen bumi yaitu tanah, air, api, dan angin, dan juga untuk mengurai ikatan dendam. Jadi sebenarnya sadhana santika ini tolak bala juga bukan berarti berasal dari Buddha Amoghasiddhi. Hanya saja Buddha Amoghasiddhi merupakan pimpinan tertinggi dari Karman Kula. Jadi Secun juga pernah berkata, sebenarnya para Buddha atau Panca Buddha memiliki sosok yang
kesamaan dengan yang lainnya. Jadi misalnya seperti Buddha Amitabha juga memiliki kebijaksanaan yang sama dengan para Buddha atau Tathagata yang lain. Jadi mereka memanfaatkannya dengan fleksibel, tetapi untuk mempermudah menjelaskan tentang panca prajna Tathagata, maka dibedakannya menjadi 5. Selanjutnya sadhana paustika atau rezeki itu untuk memohon harta atau kemakmuran. Itu semua kita pasti sudah tahu, tetapi yang tidak kita duga ternyata sadhana paustika juga bisa membantu kita untuk bisa menjadi dewa di surga. Lalu juga bisa untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan keberhasilan dalam ujian. Itu ternyata juga membutuhkan sadhana paustika. Dan satu lagi yang tidak saya duga, ternyata untuk menambah usia, panjang usia juga membutuhkan sadhana paustika. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sadhana wasikarana atau akarsana, itu keharmonisan. Suchun pernah berkata, jika Anda bersadhana tetapi sulit mencapai kontak yoga, maka Anda boleh membaca mantra Kaga Widya Raja sebanyak 300.000 kali untuk membantu Anda. Berarti ini juga merupakan sadhana wasikarana. Lalu dengan sadhana wasikarana ini juga bisa mengundang para dewa hadir di dunia, juga bisa mendapatkan perlindungan para dewa, lalu juga keharmonisan di antara manusia. Jadi ini merupakan bentuk keharmonisan itu ada macam-macam. Keharmonisan atau cinta kasih dalam skala yang lebih kecil, menengah, dan besar. Yang besar itu mencakup negara dan dunia. Menengah itu seperti lingkungan kerja dan masyarakat di sekitar Anda. Dan yang kecil adalah lingkup dalam keluarga. Memohon anak, keharmonisan, itu semua juga bisa dengan sadhana wasikarana atau akarsana. Akarsana itu berarti menarik. Jadi memohon anak itu juga dengan menggunakan sadhana akarsana karena Anda menarik kehadiran anak dalam hidup Anda. Yang keempat adalah sadhana abicaruka atau penaklukan. Ya bisa menangkis energi negatif, menaklukkan para hantu setan, para mara, orang sesat, dan orang yang jahat lainnya. Dan kemudian juga menaklukkan musuh. Musuh di sini maksudnya adalah orang yang berhutang dengan Anda. Tetapi Suchun juga memberikan pemberitahuan, peringatan bahwa jika Anda ingin melakukan sadhana abicaruka, maka setelah itu Anda harus melakukan sadhana santika lagi bagi dirinya. Jadi Anda pikir baik-baik ya, setelah melakukan sadhana abicaruka harus lakukan lagi sadhana santika bagi beliau. Sehingga tidak akan muncul ikatan karma dengan objek orang tersebut, sasaran Anda. Oleh sebab itu, Suchun juga berkata, mungkin sadhana penaklukan itu digunakan untuk menaklukkan orang yang mengganggu kita dalam bersadhana atau orang yang berhutang kepada kita. Jadi tujuannya bukan untuk merusak atau menghukum target kita, tetapi kita tetap berfokus pada perasaan welas asih, menaklukkan dia supaya bisa masuk dalam Buddha Dharma. Oleh sebab itu kita perlu lebih hati-hati, jangan sampai melakukan sadhana abicaruka malah membawa rintangan dalam pelatihan diri kita. Dan selanjutnya untuk bidang sadhana ratna kula. Ini memang tidak dibabarkan secara terbuka karena ini merupakan bagian yang rahasia atau anuttara tantra. Ada persamaan di antara ratna kula dengan paustika, dengan sadhana karman.
Keduanya memiliki kesamaan, yaitu menggenapi harapan insan. Tetapi ada sedikit yang berbeda, yaitu sadhana karma lebih ke sadhana duniawi, tetapi untuk ratna kula itu lebih ke lokutara atau non-duniawi. Jadi berusaha mendapatkan torma-torma ajaran dari para mahasiddhi. Jadi misalnya Anda bisa, contohnya saja, misalnya Anda bisa mendapatkan buku catatan surgawi dari langit. Sama seperti Secun juga memiliki kitab petunjuk langit di dalam hatinya. Ini semua juga berasal dari sadhana ratna kula ini. Jadi ini lebih ke ratna atau pusaka dalam bersadana. Jadi ada perbedaannya dengan sadhana postika. Kalau postika lebih ke duniawi, kalau ratna kula itu lebih ke non-duniawi. Anda bisa membaca buku ke-68, bab ke-8, tentang abhisekanya. Anda boleh memohonnya kepada Maha Guru, karena ini merupakan sadhana yang wajib mendapatkan abhiseka langsung dari Maha Guru. Keberhasilan dalam sadhana karma ditentukan oleh triguya atau guya tubuh, guya ucapan, dan guya pikiran. Dan semuanya itu berasal dari kekuatan adhisthana Maha Guru. Mengapa demikian? Karena coba lihat saja, apakah orang lain yang juga bisa membentuk mudra, membaca mantra, atau mengetahui cara visualisasinya lantas bisa berhasil dalam sadhana karma? Tentu saja tidak bisa, karena membutuhkan abhiseka langsung dari Maha Guru. Jadi untuk mudra, sadhana apa yang Anda lakukan, bentuklah mudranya. Untuk mantra juga, baca mantra sesuai sadhananya, dan visualisasi sesuai dengan sadhananya. Apa yang Anda mohon, itulah yang Anda visualisasi. Untuk setiap sadhana karma ada visualisasinya masing-masing, mudra, mantra, dan visualisasi masing-masing. Tetapi semuanya memiliki kesamaan, yaitu titik fokusnya ada pada mudra, mantra, dan visualisasi. Dalam buku Maha Guru ke-46, Maha Guru menuliskan bahwa sadhana karman itu sesungguhnya sebuah bentuk efek samping, jadi bukan tujuan dari sadhana. Jadi tujuannya adalah untuk membantu orang lain. Kita menggunakan sadhana karma dengan tujuan membantu orang lain. Jika Anda merupakan sadaka yang sejati, yang memiliki tujuan utama mencapai kebudayaan, maka dengan sendirinya Anda akan bisa melakukan sadhana karma. Jadi jika kita membaca sejarah-sejarah kisah tentang para sadak mahasida yang dulu, mereka belum tentu melakukan sadhana karma, tetapi bisa berhasil apa yang mereka inginkan terkabul. Secun pernah menuliskan sebuah buku tentang Mahabhiksu Xu Yun. Jadi pada saat itu Mahabhiksu Xu Yun, beliau hanya menekuni samadhi, meditasi. Dia tidak menekuni sadhana karma, tetapi ada 2 kali kejadian yang menunjukkan maha abhisna dari Biksu Xu Yun. Salah satunya adalah pada masa lampau di Tiongkok sempat terjadi kekeringan yang cukup lama sehingga banyak yang meninggal, lalu ada banyak juga musibah, wabah penyakit, dan juga muncul kejadian orang menjadi kanibal, memakan tubuh orang lain. Sehingga
pada saat itu raja memohon biksu Xu untuk menurunkan salju. Mengapa salju? Karena dengan salju baru bisa membekukan dan mematikan wabah penyakit. Biksu Xu berkata, beliau tidak bisa menurunkan salju, tetapi beliau hanya bisa berdoa. Tak disangka setelah sehari semalaman ia berdoa, turunlah salju. Dan sekitar 10 belasan tahun kemudian terjadi lagi wabah mirip seperti ini. Dan pada saat itu bulan Mei, karena biasanya salju turun di akhir tahun. Biasanya di pertengahan tahun itu tidak turun salju. Dan saat itu pada saat mereka memohon Ma Biksu Xu untuk menurunkan salju, beliau menyanggupinya dan ia berkata kepada para siswanya, selama belum turun salju, jangan beri saya makanan dan minuman. Hingga 3 hari ia tidak makan dan tidak minum. Tak disangka hingga hari ketiga mulai turun hujan. Dan setelah hujan itu berubah menjadi salju. Perubahan cuaca pada saat itu sangat mengagetkan karena turunnya salju di bulan Mei merupakan hal yang mustahil. Dan ini juga merupakan hal yang langka yang terjadi dalam puluhan tahun. Ini menunjukkan bahwa seorang mahasida asalkan memiliki tekad untuk membantu insan, maka benak pikiran Anda sesungguhnya sudah melakukan sadhana karman. Oleh sebab itulah Secung berkata, bagi seorang mahasida, sadhana karman itu sudah pasti alamiah terjadi. Untuk sadhana karman belum tentu dilakukan satu persatu secara terpisah karena beberapa sadhana karman bisa memiliki fungsi bersama. Contoh, Secun berkata jika tubuh Anda masih memiliki hawa hitam, maka Anda menekuni sadhana jambala pun tidak akan mendapatkan rezeki karena jambala pun tidak bisa memberi Anda rezeki saat tubuh Anda masih penuh hawa gelap. Oleh sebab itu, Anda tekuni sadhana jambala bersama dengan sadhana santika atau tolak bala. Sifat kedua dari sadhana karman yaitu bisa saling melengkapi. Jadi seperti sadhana pertobatan, samayati membantu mengikis rintangan dari dalam. Tetapi untuk sadhana duma puja mengikis rintangan dari luar. Jadi jika Anda menekuni sadhana duma puja, juga dibarengi dengan sadhana samayati. Jadi sama-sama untuk melengkapi kekurangan. Dalam menekuni sadhana karman, ada satu prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa sadhana karman belum tentu satu sudah cukup. Perhatikan apa saja yang perlu. Bisa saja Anda membutuhkan sadhana karman lainnya untuk melengkapi. Yang ketiga, untuk sadhana karman ini juga bisa meningkatkan manfaat. Jadi saling amplifikasi manfaat. Jadi misalnya Anda memiliki bisnis yang membutuhkan banyak klien. Jadi dalam menekuni sadhana dalam menekuni sadhana karman tidak hanya sadhana paustika saja untuk rezeki, tetapi juga ditambah dengan sadhana wasikarana atau keharmonisan sehingga bisa meningkatkan fungsi dari sadhana paustika Anda atau sadhana rezeki. Oleh sebab itu terkadang dikatakan bahwa sadhana wasikarana sesungguhnya juga adalah sadhana paustika karena bisa membantu.
你们这么有智慧的，听得懂我是开玩笑了哦。真正贪钱的是不会讲出来的，我告诉你哦。Dua minggu lalu saya pernah 你们忘 berkata, 记给红包 eh, 哦，要记得这 kalian 一点哦。kalian 真正贪钱的不讲出 boleh 来的， mengirimkan hadiah kepada saya, boleh mengirimkan angpau 没有 kepada 啦，开 saya. 玩笑啦，不用 Tetapi 给我 ada 红 yang 包啦， berkata, 给我太重我 Sangse, 带不回去。 apakah eh,好，Anda tidak khawatir 我们 dianggap 很 mata 快速的 duitan? 进入到这个 Bagi 芥 yang 末 memiliki 法如何 kebijaksanaan 会 pasti 体 tahu 验。 bahwa saya hanya bercanda. 其实 Orang 芥 yang 末法 sungguh-sungguh 要 mata 怎么产 duitan 生理念呢？ justru 有一 tidak 个很 akan 重要 mudah 的观点是， mengatakannya. 我们知道芥末法的作用就是要帮别人嘛，是不是？所 Bagaimana 以假如别人不 keberhasilan 要 dari 过马 sadana 路，你拼 karman? 命的拉他过马路，你会觉得这 Tujuannya 个 sadana 服 karman itu 堵 kan 他 untuk 过马路 membantu 会 orang. 成 Jadi 功吗？ sama 是不 seperti 是？ misalnya 所以就 Anda 有个 ingin 笑 membantu 话， orang 那个老太婆 menyeberang 过马 jalan, 路，小 tetapi ia 心翼翼堵 sebenarnya 他 tidak 过 mau 去， menyeberang jalan. Anda 变 mati-matian 成 ngotot 妨碍了他。 membantu 芥末法也 menyeberangkan 是一 dia. 样， Tentu saja ia malah 对 merasa 方一定要愿 terganggu. 意，假如不愿意的话， Sama juga 这个 seperti 作用 sadana 就没办法产 karman. 生了。所以简单来 Eh, 说，一定要有这个三 Pihak 者 target 的 itu 作用， juga 这个 harus 三者的心一定要一致的。 menginginkannya. 附魔法的主尊， Jadi 当然你要 ada 修 tiga 财神法，当然 faktor 要修财神的主尊啊，对不对？ yang 有这个人去纠结， harus 不是说别 menyatu. 的主尊没 Yang 有 pertama 效， adalah 只是说 Adinata 你要 Karman. 针对性的 Jadi 这个 untuk 芥末 sadana 法而去 tertentu 找 Anda harus 出 tahu 适合的芥末法主尊。这个说法可以 Adinata 理解 mana 吗？ yang paling cocok. 然后刑罚 Bukan 法就是 berarti 指你 Adinata 刚 lain 刚说 tidak 的那 bisa, 一个 tetapi yang 刑 paling 法者 cocok 哦， pasti akan 告诉我 menghasilkan 哦， manfaat yang 那我一 paling 定是芥 bagus. 末阿塞里 Yang 哦， kedua 这个不对 adalah 了哦，芥末阿塞里不是 eh, 这样用的哦。所以你是刑罚者，当事人就是你要帮的人。所以假如 yang 当事人 kedua 愿 adalah 意自己 pelaku 的话， sadana 就有好处。为什么？ atau 因为 sadaka 你 yang 自己的 melakukan 心 sadana 跟你要 karman. 做的 Tetapi 那个 ingat, 心是 bukan 一 berarti 致的， Anda 对 adalah 不对？ acarya 可以 karman 把 ya. 这个芥末 Ini 法主 hanyalah 尊那 sebagai 就 seorang sadaka yang 哎 melakukan 功德 sadana 圆 karman. 满了哦， Yang 皆大 ketiga, 欢喜了。 pemohon. 之前我记 Ketiganya 得 harus 师尊 menyatu, 有一 harus 次 memiliki 在 tujuan 回 yang 去的 sama, 时候， barulah bisa 他 mencapai 看了这个 keberhasilan. 同门的问题之后啊，他 Secun 有 pernah 对我 membalas 们 sebuah 自言自 surat 语了一下哦，他 dan 说 saat itu 要不要给 Secun 他一刀赏赐呢？然后讲 memberitahu 完之后，师尊就说 para acarya. 万一他 Secun 不想 berkata 吃的 sendiri, 话，给了 bergumam 他，他也没有 sendiri di 作 depan 用，他们 acarya. 就怪我。 Apakah saya perlu 然后 memberikan 我们 fu 给他， ya 他 atau 就不想 talisman 吃，可 kepada 是又 siswa 吃了 ini 没有 ya? 作用，然后又 Tapi 怪我。 jika 我 saya 就是想，我 memberikan 就想 dia 很久 fu, 了， dia 好 tidak 像不管 memohon 了， fu. 给了他的， Apa 是那 perlu 时候 saya 师尊把他 berikan ya? 给就是了，他就 Jika 给 saya 了。 berikan 所以你 tapi 看 dia 师尊 tidak 也 mau 有考虑 makan, 到，因为 kayaknya 对方没有讲 nanti 要 bisa 吃 berhasil 这 gak 个 ya 哦， gitu. 所以 Jadi 本 akhirnya 身来讲，师 Secun 尊也不是，所 memikirkan 以是那时候讲了最后 memutuskan 还是 untuk 算 tetap 了哦， memberikan 就算了。 fu 比方 tersebut. 说吃了没有效，师 Bila 尊 ia 也不会把它 tidak 放在 merasa 心中哦， perlu, 因为本来这 ya 种 sudah 芥末 gitu. 法要产生作用，本身就是要三者的心要 Jadi jika tidak 相 berhasil, 同， Secun pun 就 tidak 是 akan 要 mempermasalahkannya 同一 karena 个想 keberhasilan 法，同 itu 一个心愿 harus 哦， berasal 你 dari 的向心力要同 kebulatan 一 hati 个 yang 方向 sama 哦。 dari Adinata, 好，接 pelaku 下来还有什么 sadaka 会 yang 造成这个芥末法 mempraktikkan 里面 sadana 呢？ karman dan 我觉得 pemohon 是 sadana 在 karman. 中委会成立的时候啊，赐了中委会一个 Saat baru 手艺， membentuk 我觉得这个 TBF, 手艺本身就已经包含了芥末 Secun 法 memberikan 灵验的 sebuah 感觉了哦， panduan 给你们看看。 kepada TBF. 在1998年的时候，真火中委会第一次成立的时候啊，师尊赐了一个手艺，他们把这个手 Jadi 艺给了 Secun 一个名字叫做 menuliskan 修持当须知。 menuliskan 然后 hal 所以 ini 就是 pada 传 tahun 承以竭力， 1998 saat 以轨 membentuk 一周 TBF. 全， Jadi ada 心法要记 Secun 忆啊。 menuliskan bahwa 我们一个个来看， untuk menekuni 你假如要 sadana 修 harus 持密法 memiliki 的话，第一一定要知 ritus 道 yang 要注重这个 sempurna. 传承。 所以 Yang 你 pertama 要修的 harus 法，你一定要注重你的这个灌顶，这样你才可以得 Jadi 到 4 无 baris 法的 kalimat yang 传承 dituliskan 和 Secun ini 合 adalah 法的 kiat 传承。 dari semua sadana. 戒律 Pertama, 你一定要守 harus 戒律，你不 paham. 可以说我修芥末 Kedua, 法，我不守 harus 戒， bisa 你不守戒，你 menghargai 会影响到你 silsilah 修 dan 这个 juga 芥末 sila 法的这个效 winaya. 果。假如你是一个在家居士的话，那你 Bagi 基 seorang 本上 biksu, 要守 minimal 戒。 Anda harus 你有受 menaati 这个菩萨戒的 Pancasila. 话，你基本 Untuk 上也要 umat 守 berumah 菩 tangga, 萨戒。你是出家戒 minimal 的话，那你 menekuni 更要守这个出家戒。加上 minimal 我们 taat 全部都是密 Pancasila. 教行者， Penerima 我们更 bodhisattva 要 sila 守这个密 perlu 教的 menaati 三昧 sila 戒。其 bodhisattva. 实密教三昧也 Dan 也 ada 写着 tambahan 戒 lagi 律 untuk 更 semua 细 sadaka 更 tantra 多 wajib 哦。所 menekuni 以
memegang teguh sila samaya.
假如不小心犯戒，回来我们之前的上一堂课修忏悔法，然后再修戒 Dan 魔法。 untuk Sadaka Tantra itu sebenarnya silanya lebih berat daripada Mahayana. Tetapi jika Anda tidak sengaja melanggar sila-sila tersebut, lihat lagi kelas kita 2 minggu lalu, yaitu pertobatan. Lakukanlah pertobatan. Poin ketiga, yaitu ritus harus sempurna. Jadi jangan Anda merasa, oh ritusnya kayaknya terlalu pendek, terlalu singkat, lalu Anda tambah-tambahin sendiri. Jangan Anda merasa ritusnya terlalu panjang, Anda kurangi sendiri. Jadi ritusnya semua harus Anda ikuti dengan sempurna, karena Anda juga masih di tahap Kriya Tantra. Yang keempat, harus mengingat inti dari Dharma tersebut. Jika Anda mengecek tentang makna dari inti sadhana, inti Dharma, itu berarti poin penting dari sadhana, poin penting dari Dharma. Tetapi maknanya sebenarnya bukan itu, karena poin penting dari Dharma bukan disuruh untuk diingat, tetapi Suci mengatakan untuk mengingat. Jadi maksud dari sini inti Dharma yang harus diingat. 应该说每一种学系当中，它都有一种心法。比如说，今天我们学的结魔法的心法是什么？有人知道吗？可惜不是我们的可爱的美娥讲师当主持，不然我要考他了。 Jadi yang harus diingat itu, dan misalnya seperti dalam kelas kita hari ini. 大家的这个同理心哦，人家会觉得，哎呀，原来他不会，那我不会也不要紧了。有人记得吗？你们可以留言，等下我看一下。Dalam kelas ini apa inti Dharma yang perlu kita pelajari? Apakah ada yang tahu tentang sadhana karman ini intinya adalah di mana? Jika ada yang tahu, boleh tuliskan di kolom chat atau boleh berbicara langsung. Jadi ingat, Secun berkata bahwa inti Dharma dari sadhana karman adalah untuk menolong insan. Fokusnya adalah mencapai kebudaan. Sama seperti Secun mengulas tentang Sutra Vajra. Inti Dharma dari Sutra Vajra adalah memahami bahwa diri kita, insan, semuanya adalah sunya. Dan untuk Dzogchen, inti Dharma itu berasal dari ada pada 9 tahap pencapaian kesempurnaan. Jadi dalam bawana Anda perlu melewati 9 tahap itu. Ini maksudnya dari inti Dharma. Seperti kali ini Secun mengajari tentang Suragama Dharani. Secun juga mengajari kita untuk Sutra Vimalakirti, yaitu tentang non-dualisme. Dan untuk Suragama Dharani, masih Secun sedang mengulasnya untuk mendapatkan intinya. 都已经被扭曲了，或者被误解了，所以师尊也是趁愿而来，也是就是再重新整理这一个佛法的这种偏差哦，再把它纠正回来。所以我们要把这些东西Jadi ada banyak hal-hal yang mungkin sudah menyimpang selama pembabaran Dharma dari Sang Buddha hingga masa sekarang. Jadi Ma Guru juga menjelaskannya supaya kita bisa mencapai kembali apa sesungguhnya yang diajarkan oleh Ma Guru. Apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Sang Buddha. Lalu kiat kedua untuk keberhasilan sadhana karman adalah pergerakan cahaya.
Pada buku 288 Sebakul Imaji, bab 21, Secu menuliskan tentang kiat rahasia dari pergerakan cahaya. Yang pertama, bagaimana Anda tahu bahwa Adinata itu hidup? Anda harus bervisualisasi Adinata hidup, tapi bagaimana caranya? Jadi bervisualisasi ada pergerakan, misalnya dari Dharma Yudamnya dan sebagainya. Jadi contoh Sahasrabuja Netra Kwansi Awalokiteswara atau Kwansi pusat 1000 mata 1000 tangan. Tidak mungkin 1000 tangannya hanya diam saja menopang alat Dharma kan. Pasti ada pergerakan. Jadi itu pergerakannya itu sangat penting. Jadi sosok Adinata yang kita visualisasikan hidup. Lalu bervisualisasi panca indera juga berfungsi. Ini semua ada pada diri kita. Jadi misalnya saat bervisualisasi kita memejamkan mata. Kita saat itu sedang membantu seseorang untuk melakukan sadhana wasikarana. Saat Anda memejamkan mata, Anda juga harus bervisualisasi seakan-akan Anda melihat sosoknya seperti Anda membuka mata. Dan jika harus bervisualisasi merasakan wewangian, Anda pun seakan-akan menghirup wangi itu. Dan untuk sadhana jambala misalnya, Anda juga melihat sendiri semua harta permata itu. Atau suara, Anda bervisualisasi seakan-akan Anda sungguh-sungguh mendengarkan suaranya. 哎呀，可以也不可以，我们也不一定是要这样想，对不对？可以等同亲那个父母、朋友、孩子那个亲他脸颊。Jadi semuanya harus kita visualisasikan dengan jelas, seperti misalnya tubuh juga bervisualisasi memang kulit kita menjadi sembuh, badan menjadi lebih enak, jadi lebih sehat. Jadi itu kan dari guya tubuh, lalu dari guya pikiran, benak kita juga harus sesuai. Jadi misalnya kita bervisualisasi seseorang itu menjadi lebih baik, tersenyum kepada kita, atau memeluk kita. Jadi itu semua kita visualisasikan dengan sangat jelas dengan pikiran kita. Lalu selanjutnya harus sesuaikan dengan emosi Anda yang sesuai dengan sadhana karman. Jadi misalnya Anda pihak lawan itu membenci Anda, lalu ia tidak mau membayar hutang kepada Anda, dan Anda melakukan sadhana, Anda bervisualisasi, ia membayarkan hutangnya kepada Anda, dan Anda merasa suka, merasa senang. Itu semua harus Anda rasakan juga emosinya. Semuanya adalah prinsip dari kesadaran Anda. Waktu di Seattle, para ayusmat berkata kepada saya, banyak orang yang tidak melakukan kiat yang ketiga, yaitu cahaya. Anda mungkin kaget, cahaya itu kan dipancarkan oleh para Buddha. Tetapi Anda juga harus melakukannya. Jadi seperti 2 minggu lalu kita mempelajari tentang sadhana samayati. Mahaguru kan menekankan bahwa ada 3 cahaya pemberkatan. Jadi seperti cahaya putih, merah, biru. Cahaya merah itu misalnya cahayanya seperti rubi, batu rubi. Banyak yang merasa pancaran tri cahaya pemberkatan, mereka hanya bervisualisasi warna cahaya itu saja, tetapi tidak sungguh-sungguh bervisualisasi cahayanya. Jadi Adinata yang memancarkan cahaya itu berbeda dengan Adinata yang memancarkan warna. Feelingnya itu beda. Jadi Anda harus melakukannya dengan lebih teliti. Saat Anda menulis aksara home, saat Anda menuliskannya dengan jari Anda seperti
menulis dengan kuas, aksara home itu keluar cahaya dari sana. Jadi aksaranya ada cahaya. Nanti pada saat saya mengajarkan tentang sadhana tolak bala, Anda akan menyadari bahwa banyak orang yang tidak melakukan tahap kiat dari pancaran cahaya ini. Lalu ini kiat dari Maguru. Untuk melakukan sadhana karman, persiapannya 21 hari sebelumnya. Selama 21 hari sebelumnya harus bervegetarian, tidak boleh minum arak, tidak boleh minum teh, dan hanya boleh minum air Maha Karuna Dharani. Jadi Secun mengatakan bahwa air itu harus berasal dari air embun pada pukul 1 sampai 3. Tetapi Secun pernah mengatakan dalam Dharma Desananya yaitu pada jam 2. Dan Secun juga pernah berkata, jika Anda melakukan sadhana karman untuk membantu orang lain, dia kan punya karma. Anda juga punya karma. Jika Anda tidak membersihkan diri Anda terlebih dahulu, maka akan mendapatkan rintangan. Oleh sebab itu perlu menyucikan diri Anda terlebih dahulu. Bagaimana mengambil air Mahakaruna Dharani pada pukul 2 malam? Belum tentu setiap malam jam 2 bisa hujan kan? Oleh sebab itu Secun berkata boleh mengambil air minum, air keran. Air minum, karena air keran maksudnya yang sudah boleh diminum ya, sudah difilter gitu. Atau air mineral juga boleh. Anda ambil pada tengah malam jam 2 lalu menaruhnya di altar. Untuk air Mahakaruna Dharani yang terbaik adalah pada jam itu. Untuk membuat air Mahakaruna Dharani sesungguhnya ada fu atau talisman, tetapi belum tentu semuanya bisa. Oleh sebab itu, saya ajarkan yang bisa dilakukan semuanya, yaitu pada taruh air, lalu lakukan sadhana bagian awal, tahap awal, lalu masuk tahap inti, visualisasi kehadiran Bodhisattva Sahasrabhuja Netra, Avalokitesvara hadir dan memancarkan cahaya ke air Anda, dan air itu Anda harus visualisasikan memancarkan cahaya juga. Lalu boleh visualisasi lagi, tambahkan Bodhisattva berubah menjadi kecil, cahaya kecil, dan masuk ke dalam air kita memancarkan cahaya, lalu kita minum bersama. Tidak usah khawatir Bodhisattva tenggelam. Beliau menyatu dengan air tersebut dan kita minum. Setelah kita minum, kita baca Mahakaruna Dharani. Jika Anda sudah mendapatkan abhiseka mantra pendek, Anda boleh baca mantra pendek. Tetapi jika Anda mendapatkan abhiseka, jika Anda sudah mendapatkan abhiseka sadhana Bodhisattva Sahasrabhuja Netra, maka Anda pasti tahu mantra pendeknya. Mantra pendek baca 21 kali, mantra panjang atau Mahakaruna Dharani baca 7 kali. Dan air ini boleh Anda tambahkan terus. Maksudnya adalah Anda tuang air itu ke cangkir untuk diminum, lalu jika malam jam 2 Anda ambil lagi, Anda boleh tambahkan, lalu Anda baca lagi. Jadi air itu tidak langsung digunakan habis. Cara yang lebih cepat lagi yaitu mohon fu dari Maguru Secun
lalu dibakar dan tambahkan air, maka air itu akan menjadi air Mahakaruna Dharani. Ini bagi siswa yang belum dapatkan Abhiseka Sahasrabhuja Netra Awalokiteswara. Selanjutnya kiat dari Mahaguru untuk bentuk meja dalam penekunan sadana karman itu juga ada bentuknya. Jadi mungkin ada yang berkata, saya sudah menekuni sadana jambala, tetapi mengapa tidak ada hasil ya? Nah, mungkin Anda tidak tahu kiat-kiatnya. Misalnya, kiat sadana pohon rezeki dari Mahadewi Yaozi. Jika Anda gunakan meja dengan bentuk yang sesuai, pasti manfaatnya akan lebih terasa. Dan ini kiat-kiat ini juga akan saya jelaskan lebih lengkap lagi minggu depan. Jika Anda tahu mudra-mudranya, akan lebih bagus lagi. Nah, jadi Secun berkata untuk meja itu harus sesuai juga bentuknya. Hingga Anda sudah bisa mengundang sendiri kehadiran dari adinata Anda, maka Anda sudah tidak terikat lagi pada bentuk mejanya. Hal ini selaras dengan ajaran Mahaguru tentang Dzogchen atau 9 tahap paripurna. Jadi pada tahap Kriya Tantra, Anda masih harus mengikuti bentuk aturan-aturannya, bentuk meja seperti apa dan sebagainya. Tetapi jika Anda sudah masuk ke Carya Tantra, Anda sudah tidak butuh lagi. Tetapi saat masih di tahap Kriya Tantra, Anda tetap harus mengikuti persyaratan yang diperlukan. Tadi untuk cahaya, pancaran cahaya, meskipun Anda sudah merasakan pergerakan, Anda visualisasi sudah pergerakan adinata, tapi dengan melakukan pancaran cahaya, maka akan lebih cepat berhasil. Jika Anda bisa merasakannya dengan baik, maka hasilnya akan lebih terasa, lebih cepat. Jika Anda memiliki mata dewata bisa melihat pancaran cahaya tersebut, Anda langsung masuk saja ke cahaya itu. Secun juga memberikan nasihat bahwa saat memulai sadhana, jangan sembarangan. Jadi jika Anda masih pada tahap yang kasat mata, lakukanlah semua persiapan dengan lengkap sesuai dengan aturan. Jika Anda sudah bisa melakukannya secara tanpa kasat mata, barulah Anda boleh melakukan perubahan pada bentuk-bentuknya. Tetapi sebelum itu tetap harus ikut ritus. Karena jika Anda sudah tahap yang lebih tinggi, apa isi pikiran Anda itu akan terbentuk, akan terwujud. Jika Anda sudah mencapai kontak yoga dengan adinata Anda, mula dinata, maka semuanya akan keluar sendiri. Apa yang Anda harapkan akan terjadi, apa yang Anda katakan akan terwujud. Mungkin kalian perhatikan, kadang Mahaguru mengatakan sesuatu, tahu-tahu tercapai, tahu-tahu terjadi. Jadi misalnya Secun berkata, wah kamu semakin lama semakin cantik ya. Anda jangan menjawabnya, tidaklah Secun, saya ini gendut sekali gitu. Karena pemberkatan dari Secun itu sudah dikatakan, jangan Anda tolak. Mungkin di kehidupan ini belum terjadi, tapi kehidupan mendatang akan terjadi. Jadi jika Secun mengatakan hal-hal yang berupa pemberkatan, ucapan-ucapan yang baik itu, langsung saja ucapkan terima kasih kepada Secun. Hari ini adalah dua kelas terakhir saya. Jadi kelas ini dan minggu depan merupakan dua kelas terakhir dari saya untuk sadhana tantra Chenpo tahap 2. Karena itu saya sedang membuat sedikit terobosan. Saya menggunakan AI untuk membuat lagu yang isinya merangkum isi kelas saya.
Saya merasa lagu ini cukup berguna. Mungkin kalian juga akan merasakannya. Jadi dengan mendengarkan lagu ini, Anda akan cepat mendapatkan inti dari ringkasan materi yang saya ajarkan. Jadi kita masuk dulu topik selanjutnya, yaitu sadhana tolak bala mandala tubuh Avalokitesvara. Kita lihat dulu dari mana asal-usul nidananya, yaitu pada tahun 95 pada saat melakukan pertobatan Mahakaruna, Sechun tahu-tahu memasuki meditasi mendalam dan Bodhisattva Sahasrabhujanetra Avalokitesvara muncul dan memberikan sadhana, memberikan transmisi langsung kepada Mahaguru. Dan itu dilakukan hingga 3 kali. Bagi orang yang melihat, mengikuti kelas ini tetapi belum bersarana, jika Anda ingin melakukannya, Anda harus mendapatkan abhiseka terlebih dahulu. Jadi sadhana ini butuh abhiseka. Dan ini juga merupakan sadhana avenika dari Chen Fochong. Di sekte tantra lainnya tidak ada, hanya ada di Chen Fochong, dan ini diajarkan langsung oleh Bodhisattva Avalokitesvara. Jadi untuk nadi silsilanya berasal dari Bodhisattva Avalokitesvara, lalu ke Mahaguru Linshen, dan kepada para siswa Chen Fochong. Sadhana ini dilakukan sekali dalam setengah bulan. Maka Anda akan terelakkan dari bencana, dari teluh dan guna-guna. Jadi Sujung mengatakan bahwa sadhana ini bisa menghancurkan teluh atau guna-guna karena Anda mengubah elemen tubuh Anda menjadi elemen bumi. Jadi itu guna-guna tidak akan bisa melekat lagi pada diri Anda, langsung buyar. Dan juga bisa mengelakkan bencana akibat gangguan manusia, penyakit, iblis, dan termasuk juga wabah penyakit. Untuk menambah usia juga bisa. Banyak yang tidak paham bahwa kegunaan manfaat dari sadhana ini tidak hanya di sini saja, tidak hanya ini saja. Jadi misalnya pada saat kita mengalami benturan atau ciong dengan Tai Sui, Anda juga boleh menggunakan sadhana ini, bisa juga mengelakkan hawa negatif atau benturan yang tidak baik kepada Anda. Untuk feng shui rumah yang tidak baik juga bisa dihalau dengan sadhana ini. Jadi sadhana tolak bala mandala tolak bala mandala tubuh Avalokitesvara ini sangat hebat sekali. Bisa mengelakkan bencana dari luar dan juga bencana dari dalam. Oleh sebab itu sadhana ini sangat penting dalam Chen Fochong, sangat dihormati dalam Chen Fochong. Poin penting yang Sechun tekankan adalah karena manusia masih memiliki karma. Karma berasal dari kebiasaan jelek. Karena itulah kita memiliki rintangan. Jika kita belum bisa mengubah semua rintangan menjadi suci, maka kita butuh sadhana perlindungan ini untuk tolak bala. Sadhana tolak bala ini untuk melindungi diri kita. Jadi dalam tantra itu ada sima bandana 5 lapis, sima bandana 4 lapis, dan sebagainya. Dan di Chen Fochong ada sadhana tolak bala mandala tubuh Avalokitesvara untuk melindungi kita. Mengapa divisi pendidikan memasukkan materi ini? Karena sebenarnya materi sadhana ini mudah untuk dilakukan karena dia hanya butuh dilakukan sekali dalam 15 hari. Jadi bukan setiap hari harus dilakukan.
当然你就不会遭到这种障碍。可是只要你一开始修行的话，你就很容易遭到这个魔啊来考验你了。所以一定要修这个保护法。 Secu juga pernah berkata 所以也 bahwa 是讲魔有 jika 来自 sadaka 外 tidak 来的，有 menekuni 来自内在 pelatihan 所 diri, 以 biasanya tidak ada 就 masalah. 关于 Tetapi 是它 begitu 这 ia 个 melatih 就把这 diri, 个外的跟 malah 内 akan 的都帮 mengundang 你化解了。 rintangan dari mara. 现 Oleh 在我们 sebab 进入 itulah 这个仪 butuh 轨哦， penekunan sadhana 先 tolak 行 bala 我不 ini 说 untuk 哦， mengelakkan mara. 我直接进入这个真行这部分。 Dan 第一， untuk 我们一 ritusnya 样 saya 先 tidak 念 akan 关 membahas 公， lagi bagian 先念关公 pendahuluan, 咒 semua 3 sama 遍， seperti 然后这 sadhana 时候 biasanya. 观 Saya 察自 hanya 己 akan 的 membahas 身体 tahap 变化 inti 为缘， saja. 牵手牵引 Pada 观 tahap 世菩萨 inti, 等观 pertama 世 kita 菩萨传 bervisualisasi 承的。 kesunyataan 第一， dan 你 membaca 的头 mantra 发不 visualisasi 管有头发 kesunyataan. 没头发少头 Lalu 发， kita 你就要把记 bervisualisasi 住有 diri 头 kita 发 menjadi 就对 altar 了 atau 哦， mandala. 不然我们的光头很吃亏啊。 Untuk yang tidak punya 把它想 rambut 出 juga 来有头发， bervisualisasi 这 ada 边 rambut. 长变长，最后变出一 Jadi 尊 bervisualisasi 牵手 rambut 牵引 kita 观世菩萨， memanjang 如 dan 同跟着 menyatu 你这个 hingga 视频的 berubah 你 menjadi 的 Bodhisattva 右手 Sahasrabhuja 右 Netra 手旁的这个 Awalokiteswara. 视频，这个都是 Sama 牵 seperti 引观世菩萨的 sosok 法相。 Awalokiteswara 然后呢，皮肤 Bodhisattva 要变 di 成华 layar. 盖。 啊，为什么呢？因为等下我们拿来装饰嘛，华盖。 Lalu 你要变成 visualisasi 很 kulit 美 kita 的，还是berubah 这是一种 menjadi 颜色都没 hiasan, 关系，因为最后这些宝物 jadi payung 放在上 suci. 面的时候，全部都淹湿了，你就看不到这个华盖是长得怎么样了啊。当你出现皮肤变成华盖之后，你要观想你的眼睛变成 Lalu 明珠 mata 或者 menjadi 钻石 mutiara, 都可以， menjadi 大颗的哦， permata 发 juga 亮的 boleh. 哦。 记 Permata 得 yang 这个健身房 berkilauan. 的诀嘛，要活起来。 Ingat 全部变 kiat 成 dari 这种 sadhana 硬 karma 的， semuanya 然后 harus 把 hidup. 铺满在你的第一层， 然后 Nah, 鼻子 jadi 要 semua 变成又 permata 挺 ini 又硬又亮的宝石。 menghiasi. 你喜欢红的， Lalu 你就观 hidung 想红的； menjadi 你喜欢蓝的，就观想蓝的。 batu-batu 不会 permata. 观想去宝珠店偷偷去看啊。 Untuk yang tidak bisa visualisasi, pergi ke toko 然后 permata 牙齿 dulu, 的 lihat 经 dengan 络经络是 baik-baik, 什么？很多人 tanam 以为 dalam 是 benak 水晶， Anda. 不是。 Lalu 经 gigi, 络 gigi 是 menjadi 中国一种 hiasan 是他们 untayan 用 manik. 玉或者宝石串联起来的一种。我这边有一个图 Jadi 片，看到 untayan 吗？这里 untayan 是用 ini atau 金叶 namanya 把它串 yingluo. 联起来变成璎珞。假如你要用宝珠的话，也可以，水晶也可以，宝石也可以，就是吊起来这种吊坠了啊。 Jadi yingluo itu seperti untayan di gambar yang di layar itu. Jadi boleh dari kristal, dari mutiara dan sebagainya. Lalu telinga kita menjadi panji-panji yang bertuliskan Om Mani Padme Hum. Harus latihan dulu bagaimana menulis aksara ini. Karena Anda harus bervisualisasi hurufnya itu memancarkan cahaya. Lalu kaki menjadi cakra angin berwarna biru, bentuknya setengah lingkaran. Cakra Swadhisthana menjadi api. Cakra api berwarna merah, segitiga merah. Lalu cakra Manipura menjadi cakra air berwarna hijau lingkaran. Dan cakra Anahata menjadi cakra tanah, yaitu persegi panjang kuning. Lalu tulang belakang Anda menjadi cakra menjadi gunung Semeru. Tulang belakang Anda menjadi gunung Semeru berwarna coklat. Dan kemudian Sadaka berubah menjadi cahaya duduk di atas puncak gunung Semeru tersebut. Gunung Semeru bentuknya seperti dua segitiga yang satu hadap ke bawah, satu hadap ke atas. Jadi Anda sendiri sudah duduk di atas gunung Semeru, pori-pori memancarkan cahaya keemasan. Nah, Anda lihat seperti ini ada stupa panca cakra ya. Jadi yang di segi empat itu adalah cakra tanah, tetapi di dalam sini bentuknya kan seperti bujur sangkar ya, kubus. Yang benar itu bentuknya seperti balok panjang.
关于僧坛整必斋法的这个持咒啊，在我们的新出版的仪轨是念 Om Mani Padme Hum， 可是在带领的时候，我们有念千手千眼观世音菩萨的心咒。其实师尊都说可以，两个都可以。 Nah, di dalam buku sadhana ini kita juga ada baca mantra, bisa juga bacanya mantra Bodhisattva Avalokitesvara, boleh juga baca mantra dari Chenso Chenyen atau Sahasrabhuja Netra Avalokitesvara. Dan kemudian kiatnya adalah memancarkan cahaya. Anda harus bervisualisasi cahaya dari tanah, air, api, angin. Semuanya memancarkan cahaya, jadi bukan hanya warna saja. Semuanya harus memancarkan cahaya. Jadi misalnya cakra air tadi biru setengah lingkaran, dia memancarkan cahaya, jadi bukan hanya warna biru saja. Dan untuk sadhana ini Anda lakukan berturut-turut selama 7 hari. 1 hari 1 kali. Setelah itu Anda lakukan sekali dalam setengah bulan. Jika Anda lupa, Anda ulang lagi. Oleh sebab itu, saya sarankan melakukannya 1 kali dalam seminggu supaya bisa tetap rutin melakukannya. Karena jika kita bepergian ke tempat yang banyak perbedaan waktu, terkadang kita juga bingung ini sudah hari keberapa. Dan karena kelas materi kita sudah habis, saya putarkan 2 lagu yang memuat kesimpulan dari kelas kita hari ini. 可能要结束了课程，我很兴奋了哦。下一个星期讲完我就放松了，不需要再操心这个课程的内容。你们都看到画面了吗？因为我知道有网速的问题，看到我才按。看到了吗？点一个，让我知道。OK。看到了。Apakah sudah bisa melihat layarnya? Susun Suci, untuk lagu ini semua liriknya dalam bahasa Mandarin. Coba resapi saja, karena semua isinya juga berasal dari materi yang tadi sudah disampaikan. 3分钟而已啊，很快就结束了。情感也中无不扬，离岸花宝光心最长。金刚谁会断迷障？佛不圆满到中王。 不负的无边量，揭幕虚也变西方。无界如来为主张，北远华香度重放。期待相处足门墙，赠一幅左手无恙。金盖社照诸天长。 相付出某段内光，拔不开起无上的三密加清浊香，莫密解莫真妙方，成佛为必永不忘。手印结发生清凉，咒印起扫口芬芳。 观想所教也无染，三昧黑发自彰，协同作用相互相，不足共增长，福成果报尽不让，不计出其永安放，大地如来放光芒。 出宝生莲花香，不空成就悲无量，无不教诸护水方，相扶若修修气扬，因果修
战胜现在。四北发中有山乡，花园墙有转素阳。喜在小筑着南乡，赠一幅左手扬。情爱社造出天降，相互涂抹断的光。拔不开起舞上苍，三米下起朝霞。莫迷结梦真妙方，成佛为本终不忘。切莫入愁度苦凉，方便接引返家乡。便心同佛像，西方世界已光亮。有没有听到费玉清帮我唱歌？很荣幸哦，听到费玉清帮我唱歌。好，进入第二个视频，叫做芥末法如何灵验。Selanjutnya kita dengarkan satu lagi lagu yang memuat tentang bagaimana keberhasilan sadhana karman. 三因缘合法力回升，诸尊行者当时心同放，传承清净戒律护佛光。一归授权心法永不忘21日只在心安放，戒口戒身戒酒与茶香，大悲咒水抽是映晨光，净化身心情佛菩萨相。本尊要活在西方，广东发起眼耳鼻口身皆神光，观想所愿真真精香，配合芥末情感流淌。西方圆桌三角板呼应弹唱，广布满佛山与发其上，和喜和悦和情感，灵验圆满佛光无量。初学必受有心中言想，一归心情佛入道场，修道无上自在观想，心随缘动本尊即现光。坚守传承心火不掩藏，持续精进加律如金刚，到达相应境界无妨，无心无爱，随念万法则。本尊要活在心房，轰动发起眼耳鼻口身皆神光，观想所愿清真精香，配合水墨情感流淌，四方圆桌三角板后音弹唱，广布满佛山与发其上，和善和缘和情感，灵验圆满佛光无量。当传承灯火正亮，芥末之力便释放。戒律一归于心房，和雨季佛燃佛光。
谢谢大家耐心的观看。有没有发现 Terima kasih atas 帮助自 kesabaran 己重新 kalian 复习 menyimak 今天的所有的课程的 lagu 重点 ini. 呢？这样 Apakah 的视频 bisa 对大家有帮 membantu 助吗？ kalian untuk 你看 lebih 创新嘛，对不 memahami 对？ kesimpulan dari 好吧，谢 materi 谢 kita 大家 hari 的聆 ini? 听，我把它交回给我们的主持人，谢谢。 Terima kasih dan selanjutnya 谢 saya 谢连来上 kembalikan 师这么精彩 pada 的授 pembawa 课， acara. 我们看的都好感动哦。那接下来呢，我们是 Terima 质疑 kasih 解 kepada 惑 Acarya 的 Lian Lai 时 yang 间， membuatkan 麻烦一下那 penyampaian 个 materi 后 dengan sangat 台。 menarik. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. 大杯粥水当然是可以煮啊。 Pertanyaan pertama, 就是 apakah air 有问啊， Mahakaruna 好，我就看 Darani 那个 boleh 留言是 dimasak? 就是2 Tentu 点 saja 接了 boleh. 自来水之后可以煮过。比如像新加坡的，我们的 Jika 水可 di 以直接 Singapura 喝， Anda 对，我 boleh 们可以不用 mengambil 煮。 air keran 不 dan 过 langsung 在 diminum 卫 sehingga 生 tidak 的 usah 这个 dimasak. 观 Tetapi 点上 untuk 是可以煮的哦。 untuk 煮了后， prinsip 那个大杯 higienis 粥水力量不会 kebersihan 被 maka air itu 化 boleh 掉来 dimasak 蒸 kok. 发的。 Tenang saja, kekuatan Mahakaruna 好 Darani 的，谢 tidak 谢 akan 上 hilang karena 师。 dimasak. 接下来第2个提问是莲花少 Pertanyaan 女师 kedua, 姐，请问上师，布光 bagaimana 每天 caranya 自己 supaya 修 kita 法如 bisa 何布 memancarkan 光？ cahaya 是不 saat 是就是 bersadana? 观想 Apakah 像 seperti 天上有 bervisualisasi 星光 seperti 呢？ bintang-bintang di langit? 曝光不是这个意思，不是你这个意思哦。曝光就是说，你这样想啦，你看到我们人是没有光的，对 Memancarkan 不对？ cahaya 你看 itu 那个 maksudnya 看 misalnya 戏的 gini, 时 kita 候啊， manusia tidak ada 看那个 cahaya, 电影 tidak 啊，反正 mengeluarkan 有出现 cahaya 那 kan. 种很厉害的人的时候，那些外星人也好 Tetapi 啊，什 pada 么 saat 就 Anda 放活火 menonton 山降下 film 来的时候，你会 misalnya, 发现它是旁 saat 边就跟那个光会射出来那一种。你 misalnya 去 saat 找那些 tokoh 片来看，就是 tokoh 我的意思 utamanya 了。 muncul 他 atau 们 ada 跟我们 kehadiran 又不一 para 样，就是 Buddha 多了一个 Bodhisattva 光在 dewa 外 di 表 dalam 之 film 而 itu 已。 kadang kan 好， terlihat tuh 而且这个曝光它不是 seperti 单纯 ada 用在 cahaya yang terpancar 观想星 dari 光的部 dirinya. 分，它可以放在很多地方，甚至你可以观想他头发也会放光，也可以的啊，他的脸也放光，也可以的 Jadi 啊， bisa 就是 juga 要有 wajahnya 光就可以了。 bercahaya 你把那个光 atau 当成好像 bagian 有 tubuhnya 气， lainnya bercahaya. 但是我们不 Pokoknya 有气，我 memancarkan 们也有 cahaya 那个光。 seperti 好，曝 ada 光的意思 prana, 听 ada 得懂吗？ energi yang 你有那个 terpancar. 墙壁 Tetapi 的 kita 话，就是一个 tidak 气，可是那个 mengatakannya 墙 dengan 壁的 chi 颜 atau 色是 energi, 死的。 tetapi 你那 eh, 个光的颜 kita 色在你的 menggunakan 墙壁， istilah 你的 cahaya. 墙壁就是一种会放光的，好像萤火虫的外表，懂 Jadi 吗？ seperti 可是萤火 kunang-kunang, 虫的外 kunang-kunang 层那 juga 个 bisa 光不是很亮， memancarkan 比较 cahaya, 闪的比较亮的一 tetapi 点， tidak 听得懂吗？这个 tidak 曝 cukup 光 terang 的 ya. 意 Mirip 思 seperti 是 itu, 这 dia 样。 berpendar cahaya, tetapi 那请 cahayanya 问上 sangat 师，所以 terang. 所以像那个雷藏之音，它的视频做的那个佛菩萨的放光是类似对这样。对，就是要有光的。 Jadi seperti 好的， video 谢谢上师。 video 接下来的问题 di 是， YouTube Sound of 请 Leicang 问上 membuat 师， gambar 修 visual 观音 Buddha 身坛 Bodhisattva 上必须 memancarkan 摆要 cahaya. 吃 Nah, 素 mirip 吗？ seperti itu. 不需要。 Lalu ini pertanyaan lagi untuk menekuni sadhana tolak bala mandala 好的， tubuh 之 awal 前讲 Teswara 的那 apakah 一 harus 个心 vegetarian? 法，主 Tidak 要是 perlu. 因为你要帮助别人，别人的 Yang 伤 tadi 害。 dikatakan untuk 假如你也 vegetarian 不清净自己 itu 的先的话， apabila 别人 Anda 的 ingin 伤害可能 membantu 会影 orang 响到 lain, 你。 Anda ingin 是 melakukan 不是那 sadhana 时候就 karman, 是讲的 Anda 这个 perlu 吃素 menyucikan 的 diri 21 Anda 天 terlebih 那个，是 dahulu. 因为你要帮别人。 Oleh sebab itu, Sucun 你帮 mengajarkan 自己的 untuk 这部分呢， vegetarian 你吃不吃 21 你的头都 hari. 已经有障碍了，是不是？ Jika untuk 那 diri 你 Anda 要会 sendiri 看 ya, 懂 Anda 师尊 makan 的 atau 意思， tidak, 意 Anda 思 juga 是 sudah 说， punya 你在帮别人的 rintangan 时候， sendiri 别人 kan. 有麻烦， Jika 你 Anda 假如 ingin 不先 membantu 清净 orang 自己的 lain, 话， Anda 别人的 perlu 麻烦会跑到我们自己 bervegetarian 身 karena 上，这 Anda 样听得 orang 懂吗？ lain punya masalah. Jika Anda tidak sucikan diri Anda dulu, 好 maka 的， masalah 谢 orang 不要 lain 谢 替 akan 上 代 师。 masuk 这 ke 个词 badan 啦， Anda. 我不要讲替代这个词，可是你要先清净自己一下。 好的，谢谢上 Jadi 师。 harus 接 paham 下来 apa 下一个问 makna 题，请问 kata-kata 上 dari 师， Secun. 我在修观音身坛禅 Pertanyaan 定三 selanjutnya, 法，最后 saya 分享自己 menekuni 坐 sadhana tolak 在上 bala 面，全 mandala 身 tubuh 毛 awal 细胞 suara, dan 放 saya 金 pada 色 akhirnya 光是错误的 bervisualisasi 吗？ duduk di bagian paling 这个不可以 atas dan 说错 sekujur 误 tubuh 哦，错误的 memancarkan 话，大 cahaya 家练习了这 keemasan 么久，还 dari 是有 pori-pori. 效。 Apakah 只 itu 是 salah? 说，师尊当时那 Sebenarnya 当 bukan 时在 salah, 教我们的时候， tetapi 可是为什么我们却没有照住这样观 dulu 想？ Secun 主要是因为被这个 mengajarkan 图欺骗了。
mengajarkan demikian, tetapi kita mengajarkan bahwa kita harus berubah menjadi cahaya. Mungkin karena gambarnya tidak karena di gambarnya tidak ada jadi cahaya. Gambarnya adalah diri manusia kita, diri Sadaka, duduk di bagian yang paling atas. Jadi mungkin kita sedikit terdistorsi karena gambarnya. Mungkin karena pihak yang membuat gambar khawatir kita tidak paham di mana posisi kita. Tetapi telah dikatakan bahwa kita harus berubah menjadi cahaya. Saat tubuh, kulit, panca indera Anda sudah berubah menjadi elemen, mana ada lagi tubuh? Semuanya pertanyaan sudah dijawab. Apakah masih ada pertanyaan? Ada yang bertanya, pada saat membaca mantra Darsilamo, selain melihat sisi kanan kiri memancarkan cahaya, bisa muncul bentuk seperti tanda hati atau love. Apakah itu benar? Secun berkata pada saat membaca mantra itu, mantra Darsilamo, terlihat sosok Wajrasattva, sosok yang feminim. Saat membaca mantra Wajrasattva, Secun melihat sosok Wajrasattva menjadi sosok feminim. Dan sosok Wajrasattva berkata, sosok yang muncul itu bisa sesuai dengan isi hati Anda. Jadi ya, jika Anda membaca mantra Darsilamo dan muncul seperti bentuk love gitu, fenomena tersebut, ya berarti itu ada dari hati Anda, tidak masalah. 好的，那如果没有问题，那我们今天的课程就圆满。还有一个，请问上师，刚刚荧幕上看一下，荧幕上的光，先出现地水火风之光，所以我们观想可以从地开始了吗？ 不是这样，你还记得你在修这个观音 Pertanyaan selanjutnya untuk bervisualisasi tentang cahaya itu ada 5 elemen. Cahaya apakah harus dimulai dari tanah? Bukan demikian. Jadi pada saat Anda bervisualisasi, Anda intinya saat Anda menekuni sadhana tolak bala, altar tolak bala mandala tubuh Avalokitesvara, ikuti tahapan sadhananya. Yang pertama, Anda harus bervisualisasi kaki Anda, telapak kaki Anda berubah menjadi cakra angin berwarna biru. Lalu selanjutnya tahapan-tahapannya ini semua harus Anda ikuti sesuai tahapan sadhana. Jadi mungkin saat Secun membabarkannya, Secun terbiasa mengatakan kita harus mengubah elemen. Karena orang Mandarin itu mengatakan elemen itu dari Ti Sui Fo Fong. Ti Sui Fo Fong, jadi tanah, air, api, angin. Tetapi itu merupakan kebiasaan berbicara saja. Tetapi untuk melakukan sadhana harus ikut ritus. Yang pertama itu jadi cakra angin terlebih dahulu. Lalu baru cakra api, air, dan tanah.
你的观点有点歪嘞，人家师尊是要你观想那个地水火风有光，不是那个次序，怎么你看到的是那个 Jadi yang 次序？ Secun katakan bahwa semua elemen itu memancarkan cahaya. 好， Tapi 谢谢 bukan 上 berarti 师。 Secun mengatakan 好， urutannya. Urutannya 那 tetap harus 请问 disesuaikan 后台 dengan 还有问题 ritus sadhana. 吗？一声两声，好，三声结束。好的，今天的课程圆满结束了，非 Karena 常感 tidak ada 谢 pertanyaan 莲来 lagi, 上师这么 kelas 精 kita 彩 kita 的说 akhiri. 课。看到后 Terima 面那个 kasih 影片 kepada 的歌 Acarya 好 Lien 感 Lai 动哦，真的是 yang 会 telah 印象深 membuatkan 刻。我头发 penyampaian 没那么 materi 好 dengan 看 sangat 过之后就 menarik. 忘了。那我们也谢谢今天的英文翻译员连安 Dan 法 terima 师， kasih 还 kepada 有印尼 penerjemah 文 bahasa 翻译 Inggris 佩芬 Biksu 助 Lien 教。 An dan penerjemah 那 bahasa 我们下一 Indonesia. 周8月29日，我们同样恭请 Dan 莲 minggu 来上 depan 师为我 kelas 们 kita 授课。 kembali kita 课 mengundang 程 Acarya 是 Lien 第 Lai. 5章第7节，上师相应四 Bab 大成 5 就法， bagian 请 ke-7. 大家一 Jadi 定要记 sadhana 得准 catur 时上 karman 线哦。 Padma 那 Kumara. 我们今天 Ingat 课 untuk 程 hadir 结 tepat 束， waktu 我们要 ya. 请大家打开视频， Dan di 后 akhir 台要 kelas 为我 kita, 们留 marilah 下 kita 我们 membuka 学 kamera 习的见 untuk 证。请 bersama-sama 大家 melakukan foto 露 bersama 出 sebagai 您最灿烂的笑容。 dokumentasi dari kelas 好，我要 kita. 倒数喽，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。谢谢上师，还有谢谢大家。我们可以开麦，谢谢莲来上师，跟上师说再见。 Sekarang kita boleh membuka mikrofon dan mengucapkan terima kasih kepada Acarya Lien Lai. 谢谢上师，好，谢大上家不客师，气。精彩的授课，非常的精彩，谢上谢师，谢。上师的教导，谢谢上师，精彩授课。刚才那个视频就等同是一种妄动啊、你看到有东西动，你都会记起来，耳朵也动，你就听到声音，看到画面，看到字，所以就产生妄动了啊、谢谢上师， Acarya menambahkan bahwa seperti tadi video itu merupakan video visual tadi contoh bentuk dari pergerakan. Karena ada pergerakan visual, ada suara, ada tampilan video, Anda pasti lebih mudah mengingatnya. 谢谢大家，谢谢大家，谢谢 Terima 上 kasih 师， Sisyong 谢谢 Suci 大家。 Amitofo.